1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang sekarang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada lagi pemenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Silakan duduk teman-teman sekalian. Teman-teman, sudahkah kalian mendengarkan tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Saya dan Sukarni tadi berkumpul bersama Syahir. Ia mendengarkan radio Jepang tentang gencatan senjata tersebut. Berarti negeri kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini agar kita dapat memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Ceru, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal ini. Sedangkan saya dan Bung Darwis untuk menyiapkan pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Silakan masuk teman-teman. Jadi, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Ini batang leherku. Seretlah aku ke ujung sana dan potonglah batang leherku. Kau tidak perlu menunggu untuk esok hari. Tapi ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak mempunyai kuasa di negeri ini lagi. Kita akan tunggu apa lagi? Rakyat juga banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin masuk ke negara ini kembali. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan dan saudara mengira telah kuat untuk menopang kekuatan diri sendiri, mengapa datang pada Soekarno untuk menyuruhnya melakukan proklamasi kemerdekaan? Apakah kalian ingin menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara kita? Ayo Bung bangkit. Kita dapat memproklamasikan negara kita sendiri tanpa campur tangan Jepang. Jepang juga sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan yang hanya segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang yang sangat kuat. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak di sana yang terjadi pertumpahan darah? Coba kalian bayangkan, bagaimana kita berdiri di kekuatan kita sendiri. Tetapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya, untuk saat ini kita harus berfokus menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini kembali. Dan masalah mengenai proklamasi, sebaiknya kita bahas di tanggal 18 Agustus saat sidang PPKI mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, kalau begitu kita akan menemui golongan muda terlebih dahulu. Kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan ini. Mengenai hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Baik, Bu. Baik.
Waalaikumsalam. Kami ingin menemui Bung Hatta dan Bung Karno. Apakah dia ada di sini? Baiklah Tuan, saya akan panggilkan. Silakan duduk dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bapak, ada yang ingin menemui Bapak di depan. Oke, sebentar ya. Permisi, Bung. Ya, Bung. Ada tamu yang ingin menemui kita di depan. Baiklah, Bung. Ada apa saudara-saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami ingin membawa kalian ke tempat pengasingan, Bung, agar terhindar dari ancaman bentrok Silakan antara warga dulu, dan Tuan. Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka. Hai nak, apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, kami tidak tahu. Katakanlah kepadaku dan aku akan memberikan jaminan keselamatannya ketika kembali ke Jakarta dan akan memberikan kemerdekaan. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah padaku nak. Baiklah, kami akan mengantarkannya di tempat pengasingan. Baik. Hai nak. Maaf, saya Pak. Bisa tolong antar kami ke Rengas Dengklok? Baik, kalau begitu, mari. Baik. Saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah beberapa hari lalu sudah kami katakan bahwa masalah proklamasi ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi mengapa kita semua ingin menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? PPKI kan bentukan Jepang. Kita bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri tanpa harus campur tangan Jepang. Nah, pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan kita juga belum siap. Kita juga masih butuh Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan ini. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang, saudara sekalian. Kita bisa membicarakan semua ini dengan kepala yang dingin, tanpa ada ketegangan, oke? Baik. Bung Karno, Bung Hatta, mari kita berunding kembali. Mari, Bung. Baiklah. Jadi Bung, saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Ayo Bung, kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya berpihak pada mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Oh tentu Bung, asal kita berusaha semaksimal mungkin, pasti ada jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah pertahanan dari Jepang atau sekutu yang tidak ingin proklamasi di bangsa kita. Baiklah, saya setuju.
Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Baik. Di mana Soekarno dan Bung Hatta? Ia pergi ke belakang untuk berunding bersama Sudancho Singgi. Nah, ini dia beliau. Syukur, kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dengan Jepang. Lalu, kapan akan dilakukannya? Menurut saya, esok hari, karena semua pemuda Jakarta telah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok hari. Baik. Bagaimana kita membahas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam. Rakyat Jepang juga tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita ingin membahas proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam gini. Kami membutuhkan tempat untuk membahas kemerdekaan yang akan dilakukan besok pagi. Baik Kak, kalau benar begitu, saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Pakai saja ruangan mana saja yang kalian butuhkan. Saya ingin istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Sama-sama. Silakan dulu semuanya. Saya izin istirahat dulu. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan orang Jepang. Oh benar, nak? Lanjut. Bagaimana, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, jadi ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul, Bung. Bagaimana naskah ini ditandatangani cukup orang saja, yaitu Anda dan Bung Karno. Usul yang bagus. Gimana pada hadirin? Kami setuju. Baiklah. Hei nak, tolong ketikkan di teks proklamasi dijaga dengan baik. Baik, Bung. Alhamdulillah. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, berterima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan lurus bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Pak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja. Kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi, bukannya bangsa kita tidak memiliki bendera Pak. Lalu bagaimana?
Aduh, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu yang jahitkan? Tapi ibu tidak memiliki kain, Pak. Ibu hanya memiliki kain yang berwarna merah dan putih. Apa tak apa-apa? Tentu saja. Buatlah sesederhana mungkin. Baiklah, Pak. Dan ibu memiliki ide. Bagaimana kita memberikan nama bendera itu Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Sang Saka berwarna merah putih brilian. Ya sudah, Pak. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyiapkan pidato yang akan Bapak bicarakan besok. Baiklah. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian. Kalian tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan keuntungan dan kehormatan karena kalian menjadi yang pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudari sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bangsa telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri kita. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru masyarakat untuk bermusyawarah dan permusyawaratan itu seia-ia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan demikian kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita
harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.